Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin, para pendengar yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita masih berbicara tentang tokoh-tokoh yang telah mengukir sejarah Islam, dan malam hari ini kita akan berbicara seorang tokoh dan masih tetap tokoh yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ini tidak begitu lama menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu lama hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau sudah terukir di dalam sejarah Islam. Beliau adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Semoga Allah meridainya. Sa'ad bin Rabi' beliau termasuk salah satu di antara 12 pemimpin Ansar yang terpilih dalam Bai'at Aqabah II. Beliau memeluk agama Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan dakwah Mus'ab bin Umair di kota Madinah. Beliau dari kalangan Ansar, berarti beliau berdomisili di kota Madinah. Dan beliau selain ikut dalam Bai'at Aqabah yang kedua, beliau juga mengikuti perang Badar dan mengikuti perang Uhud. Dan di medan Uhudlah beliau terbunuh sebagai seorang syuhada, sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, karena mereka ditindas oleh orang-orang musyrik, mereka disiksa, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk mengajak orang-orang beriman yang berdomisili di kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah. Berangkatlah kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah, di kota Makkah menuju Madinah. Dan ketika mereka sampai di kota Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara langkah yang beliau lakukan adalah akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Nabi SAW mengatakan, engkau saudaranya fulan, engkau saudaranya fulan, engkau saudaranya fulan. Di antara kaum muhajirin ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang telah kita bahas sebagian perjalanan hidupnya. Abdurrahman bin Auf ini dipertemukan dan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', tokoh yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Dan Sa'ad bin Rabi', beliau adalah orang terpandang dan juga orang kaya di kota Madinah. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan Abdurrahman bin Auf, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'? Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman,
Aku adalah orang terkaya di Madinah. Aku adalah orang terkaya di Madinah. Kalau Anda mau, silahkan ambil separuh dari hartaku. Ini baru ketemu. Baru ketemu dan Nabi mempersaudarakan. Kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang terkaya. Dan kata-kataku adalah orang terkaya. Informasi yang disampaikan kepada saudara barunya ini, itu bukan untuk menunjukkan kekayaannya atau untuk menyombongkan dirinya, tapi agar Abdurrahman bin Auf ini mau menerima. Tidak sungkan. Saya adalah orang kaya. Jadi dia membuka pembicaraannya dengan dengan meyakinkan, ya, tujuannya agar Abdurrahman bin Auf ini menerima tawarannya. Separuh hartaku buat Anda, separuhnya buat saya. Bukan 10-20% dari hartanya, apalagi 5%, 50% dari harta Sa'ad bin Rabi'. Tidak cukup hartanya yang ditawarkan. Bahkan Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya 2 istri. Jika Anda berkenan, saya akan ceraikan yang satu dan nikahi dia. Ya. Tapi apa respon Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in? Yang satu, Sa'ad bin Rabi' memiliki sifat dermawan yang luar biasa. Ternyata orang muhajir yang dia datang ke kota Madinah tanpa membawa harta apapun, tidak membawa apa-apa, memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu iffah, menjaga kehormatan diri. Memiliki mental berjuang, memiliki mental bekerja, memiliki mental untuk menghidupi dirinya dengan potensi yang dia miliki. Abdurrahman bin Auf kemudian tidak bergembira, teriak karena mendapatkan separuh harta, bahkan ditawarkan istrinya. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Terima kasih. Semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Cukup tunjukkan saya di mana pasar Madinah ini. Kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suq. Cukup tunjukkan saya di mana pasar di kota Madinah ini, saya akan bekerja. Saya akan mencari nafkah. Tunjukkan pasarnya ada di mana. Ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka-mereka ini. Di antara pujian Allah kepada kaum Ansar, orang-orang Ansar, orang-orang berdomisili di kota Madinah, yang betul-betul mereka menerima saudara-saudaranya dengan tangan terbuka, dengan ketulusan, dan mereka tidak segan-segan untuk berbagi harta dengan orang-orang muhajirin. Allah memuji mereka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam rangka merespon orang-orang seperti Sa'ad bin Rabi' dan tokoh-tokoh Ansar yang lain, sahabat-sahabat Ansar yang lain, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, dan orang-orang Ansar, kata Allah, yang telah menempati kota Madinah, yakni dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, tabawwa'ud dar, yakni orang-orang Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, kedatangan kaum muhajirin. Allah memuji mereka, orang-orang Ansar ini, sebagai apa?
mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Allah memuji rasa cinta mereka, rasa cinta orang-orang Ansar kepada kaum Muhajirin. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ini tingkat kedermawanan yang luar biasa. Puncak dari kedermawanan itu adalah ketika kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu adalah puncak kedermawanan. Karena kedermawanan itu memiliki tingkatan, Pak. Memiliki tingkatan. Orang yang paling dermawan dan dia berada dalam posisi puncak kedermawanan ketika dia lebih mengutamakan saudaranya daripada kebutuhan dia sendiri. Sebagaimana kisahnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika Nabi menawarkan jamuan atau menawarkan kepada mereka siapa yang ingin menjamu tamunya Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengajukan dirinya untuk menerima tawaran tersebut. Dia pun pulang ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya. Istrinya pun terkejut. Ya fulan, wahai suamiku, kita tidak punya makanan. Ini makanan hanya ada untuk anak-anak kita. Kita saja gak ada, hanya untuk anak-anak. Bagaimana engkau mengundang seseorang datang ke rumah kita? Maka si suami ini dengan penuh keyakinan karena ditamu Rasulullah SAW, dia pun mengajak istrinya untuk menidurkan anak-anaknya. Untuk menidurkan anak-anaknya, lalu kemudian membuatkan makanan bagi orang tersebut. Dan ketika si tamu ini masuk, suaminya mengatakan kepada istrinya, nanti kalau tamu ini masuk, gelapkan ruangan kita. Matikan api-api itu. Dan buatlah seolah-olah kita makan seperti dia makan. Maka si tamu ini datang ke rumahnya, diberi makanan dengan suasana yang gelap, sehingga tidak kelihatan kalau ternyata tuan rumah itu tidak memakan apa-apa. Tamu pun kembali dengan kenyang. Dan memang dia adalah orang kelaparan, sehingga Nabi mengajukan tawaran, siapa di antara kalian yang mau menjamu? Ternyata yang merespon cepat adalah justru sahabat yang juga tidak punya apa-apa. Itulah kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain sekalipun mereka butuh. Namun tentu dia mengutamakan orang lain ketika memang anaknya masih bisa tahan. Tapi kalau anaknya tidak bisa tahan, artinya bisa mati karena kelaparan, ya tidak boleh mendahulukan orang lain. Tapi dia yakin anaknya bisa tahan. Hanya satu malam. Maka ketika seorang sahabat Ansar ini di pagi harinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah kagum dengan perbuatanmu. Allah kagum dengan perbuatannya. Bukan manusia kagum. Bukan siapa. Allah kagum. Allah cinta dengan kau. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu juga termasuk yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' tentu mencintai hartanya. Tentu dia mencintai istrinya, tapi dia merasa ini sangat membutuhkan. Ini orang datang tanpa membawa apa-apa. Silahkan ambil separuh hartaku. Namun Abdurrahman bin Auf sekali lagi, beliau memiliki sifat iffah dan izzah. Beliau tidak mengambil sedikit pun harta dari Sa'ad bin Rabi'
yang beliau lakukan adalah dullani ala suq, yang beliau minta agar ditunjukkan di mana pasar di kota Madinah tersebut. Dan akhirnya sebagaimana yang sudah kita bahas, Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang paling kaya raya. Karena tawakalnya kepada Allah dan usahanya, ikhtiarnya, punya sifat iffah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana, atau kama qala sallallahu. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang seekor burung yang lapar. Kemudian dia keluar dari sangkarnya di pagi hari, dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau tawarkan, namun Abdurrahman bin Auf dengan sifat iffahnya, beliau menolak tawaran tersebut, dan Abdurrahman bin Auf mendoakan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Beliau pun ma'asyiral muslimin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada saat atau sampai pada waktunya di perang Uhud. Kita tahu bagaimana peristiwa perang Uhud, perang yang terjadi setelah peristiwa perang Badar, di mana kaum muslimin sempat menguasai keadaan, sempat membuat orang-orang musyrik berantakan dan kocar-kacir. Namun karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemanah dari kaum muslimin, akhirnya keadaan berbalik. Keadaan berbalik, umat Islam tertekan, umat Islam terpojok, dan orang musyrik yang kemudian menguasai keadaan. Disebabkan pemanah-pemanah yang pada saat itu tidak patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seharusnya mereka tetap bertahan di posisinya, tetap bertahan di tempatnya, apapun kejadiannya, apapun kondisi yang ada. Namun mereka ketika melihat kemenangan, mereka pun tidak menjalankan perintah Nabi ini, mereka pun turun. Dan akhirnya berbalik keadaan menjadi keadaan yang mengerikan bagi kaum muslimin. Pada saat perang Uhud, ma'asyiral muslimin, ada sebagian sahabat yang kemudian berlari. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain yang berada di sekitar Rasulullah SAW, yang selalu melindungi Rasulullah SAW. Ada sahabat yang lain yang terus bertempur, terus berperang. Sekalipun dimunculkan isu pada saat itu untuk melemahkan semangat kaum muslimin bahwa Muhammad SAW telah wafat. Itu yang membuat sebagian sahabat itu melemah dan lemah secara psikologis. Mendengar Nabi SAW meninggal, maka mereka pun ada sebagian yang sudah buat apa kita jihad kalau Nabi sudah meninggal. Tapi sebagian sahabat terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terus berjuang di jalan Allah dan tidak mundur sekalipun keadaan terbalik adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Pada perang Uhud, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian yang bersedia mencari berita untukku tentang keadaan Sa'ad bin Rabi'? Subhanallah. Nabi ketika selesai perang selalu mendata sahabat-sahabatnya. Mana fulan? Di mana fulan?
Di antara yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya tentang kondisi Sa'ad bin Rabi'. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi mengutus Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid bin Thabit, pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau bertemu dengan Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana keadaanmu. Maka Zaid pun berkata, aku mulai berkeliling di antara para korban yang terbunuh. Dan ternyata aku menemukan Sa'ad bin Rabi' yang pada saat itu nafasnya tersengal-sengal. Ya. Sudah menunjukkan tanda-tanda kematian, tanda-tanda sakratul maut. Nafasnya sudah tidak normal lagi. Dan saya melihat, kata Zaid bin Thabit, di tubuhnya terdapat 70 luka-luka. Luka tusukan tombak, luka tebasan pedang, dan ada pula tusukan anak panah. Aku bertanya kepada Sa'ad bin Rabi' yang pada saat itu sedang menghadapi kematiannya, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. Beliau berkata kepadamu, katakan kepadaku bagaimana kabarmu. Maka Sa'ad menjawab, salam juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencium aroma syurga. Katakan kepada beliau, wahai Zaid, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencium baunya surga. Dan katakan juga kepada kaum Ansar. Dia berpesan kepada kaumnya. Katakan juga kepada kaum Ansar, kalian tidak memiliki alasan jika mereka sampai menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan memiliki alasan di hadapan Allah jika orang-orang kafir menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mata kalian masih bisa berkedip. Lalu pada saat itu Sa'ad pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Sa'ad ketika didatangi, dan Sa'ad pun berkata, semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik atas jasa-jasamu kepadaku seperti Allah membalas seorang nabi karena jasanya kepada umatnya. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan salamku kepada kaummu. Katakan kepada mereka bahwa Sa'ad berkata kepada kalian, tidak ada alasan bagi kalian di sisi Allah jika Nabi kalian tidak selamat. Tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah kalau sampai Nabi kalian tidak selamat. Sedangkan pada diri kalian masih ada mata-mata yang berkedip. Allahu Akbar. Cintanya Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kehidupannya, yang beliau fikirkan siapa? Keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memberikan pesan, jangan sampai Nabi SAW tersentuh oleh orang-orang musyrik. Dan kalau sampai tersentuh sedangkan kalian masih bisa melihat, demi Allah kalian akan digugat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut cinta kepada Rasulullah SAW. Saat pada saat itu tidak berpesan untuk anaknya atau tentang anaknya, tentang keluarganya, tentang hartanya. Yang ada di benaknya keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat pembelaan beliau di medan perang dan pembelaan beliau dengan lisan perbuatannya, Allah pun mengambil rohnya. Dan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Sa'ad, sampaikan salamku kepada beliau. Maka meninggallah Sa'ad bin Rabi' di medan tempur, di medan juang.
Dan beliau ma'asyiral muslimin termasuk syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita teladani dari Sa'ad bin Rabi'? Ya. Kita tadi melihat bagaimana kehidupan singkat beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam di akhir-akhir nubuwah, ya. Sebelum hijrahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan beliau pun meninggal di medan Uhud. Kehidupan yang tidak lama, tapi kehidupan beliau telah memberikan kesan bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan kesan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah pun mencari mana Sa'ad bin Rabi'. Memberikan kesan sehingga Nabi pun mengatakan, kalau engkau bertemu dengannya sampaikan salamku. Apa yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Rabi'? Hubbuhu lillahi walir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintanya yang jujur kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin sejati ma'asyiral muslimin. Dan bagaimana cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi beban fikiran beliau adalah keselamatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bandingkan dengan keimanan kita, dengan perilaku kita pada hari ini. Apakah yang menjadi beban fikiran kita adalah keselamatan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi syariatnya, apakah kita menjadi orang-orang yang peduli dengan syariatnya? Orang-orang yang fikirannya terbebani ketika melihat musuh-musuh ingin menenggelamkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli sama sekali? Kita bisa menilai diri kita ma'asyiral muslimin. Cintanya kita kepada Nabi itu bukan hanya buat perkumpulan-perkumpulan saja, semua orang bisa. Buat seremonial saja, semua orang bisa. Pemimpin dimanapun, maulid Nabi mereka kumpul, tapi setelah itu mereka merusak syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara itu, dengan cara pengorbanan, dengan cara ketulusan cinta, dengan cara menjaga syariatnya. Itulah ciri dari cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan apa yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, menanamkan rasa senang berjuang dan berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin tentunya dengan menempa diri kita, dengan menempa keluarga kita dengan ilmu, iman dan amal, dengan berupaya untuk terus-menerus belajar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga semuanya ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca tentang sahabat-sahabat Nabi, apa yang mereka tunjukkan? Selalu saya ulang, kedermawanan, ya, yang menunjukkan rasa cintanya mereka kepada saudara-saudara mereka. Yang kedua adalah ibadah, ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah pengorbanan. Siap berkorban, bahkan nyawa pun siap berkorban demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wa minal maqbulin wa min zumratir rasul wa ashabihi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita tentang Sa'ad bin Rabi' ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.